Papua, rekan-rekan yang sudah hadir. Sore hari ini kita buka dengan sidang rapat perdana kita yang pertama untuk organisasi kita LP2KP. Kemarin kita bentuk dan kita mulai struktur semua, tapi masih meraba-raba belum penyusunan yang sebenarnya. Nah, hari inilah kita undang biar kita bisa duduk di sini dan kita membahas lebih jauh terkait organisasi ini ke depan, bagaimana kita mengatur dia. Jadi saya rasa mungkin saya buka dengan itu dulu, mungkin ketua bersama apa yang harus kita bicarakan, kita silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih dan selamat kepada kawan-kawan rekan-rekan pengurus yang telah bersedia tergabung di dalam kepengurusan LP2KP, lembaga pemantau dan kebijakan pemerintah. Ini adalah langkah awal pertemuan perdana kita di hari ini untuk terkait masalah kepengurusan, membahas terkait masalah kepengurusan dan sekaligus kita membahas terkait persiapan pelantikan pengurus LP2KP di Provinsi Papua. Dan saya ucapkan syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk menghadiri rapat yang dimaksud. Dan rapat ini yang paling inti yang perlu kita harus ketahui bahwa LP2KP ini adalah pertama kali yang harus kita bentuk, dan kita inilah yang sebagai tombak perpanjangan tangan dari pusat. Kita ini ada di daerah, jadi maksud dan tujuan LP2KP ini adalah melakukan pengawasan atau pemantauan terkait masalah pembangunan yang ada di daerah kita, maupun kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah, baik dari pemerintah pusat sampai di daerah. Untuk itu, yang harus kita lakukan tentunya ke depannya yang lebih prinsip, yang lebih utama adalah membangun hubungan kerjasama. Kita bermitra dengan penegak hukum yang lain, baik penegak hukum dari instansi Polri, Kejaksaan, Pengadilan, KPK, dan pemerintah daerah sendiri. Mengapa demikian? Karena yang menjadi titik objek kita di dalam melakukan pemantauan terkait masalah kebijakan adalah bukan semata-mata terkait masalah aturan yang dilahirkan, bukan semata-mata kebijakan yang dilahirkan oleh pemangku otoritas di daerah, tapi juga ruang lingkup kerja kita selain daripada kita melakukan pemantauan terkait masalah undang-undang aturan, tapi juga kita memantau terkait masalah apa yang menjadi kebutuhan bermasyarakat dan kebutuhan masyarakat. Artinya ada banyak hal yang menjadi tugas pokok kita di sini yang memang sudah lama menjadi unek-unek dan menjadi keresahan masyarakat dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak tersentuh di lingkungan masyarakat kita. Dan kedepannya, sebelum kita melakukan pelantikan, tentunya banyak kebutuhan, banyak hal-hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita menyiapkan terkait masalah struktur, itu paling inti. Di dalam struktur itu ada banyak divisi, ada divisi hukum, ada divisi terkait masalah pengawasan kehutanan, pengawasan narkotika, pengawasan terkait masalah pendidikan, dan lain-lain.
Nah, beberapa struktur yang ada di dalam LP2KP ini, saya berterima kasih telah terisi dan atas kesediaan dari teman-teman sudah bersedia untuk mengisi bidang-bidang yang dimaksud. Yang kedua, yang kita butuhkan di sini, langkah awal yang harus kita siapkan ini terkait masalah status keberadaan organisasi di Provinsi Papua. Nah, ini kita harus melengkapi beberapa syarat. Pertama, anggaran dasar sudah ada. Terkait masalah legalitas organisasi ini sudah sangat sempurna. Yang kedua, ini terkait masalah sekretariat. Sekretariat itu adalah salah satu syarat yang harus dilampirkan di dalam pendaftaran di Kesbangpol. Nah, ini penting untuk harus kita daftarkan di Kesbangpol di Provinsi Papua. Mengapa demikian? Karena organisasi kemasyarakatan ini penting untuk diketahui oleh Kesbangpol karena mereka lah yang membidangi terkait masalah organisasi kemasyarakatan ini. Dan di organisasi kemasyarakatan kita juga di Kesbangpol di dalam aturan itu diatur ada dana pembinaan di dalamnya. Jadi penting untuk kita diketahui. Jangan kita bergerak terselubung, melakukan investigasi terselubung, kita tidak tahu. Mereka tidak tahu, pemerintah tidak tahu, penegak hukum tidak tahu terkait masalah keberadaan organisasi ini di Provinsi Papua. Harus kita diketahui. Itu terkait masalah persiapan pelantikan. Yang kedua, yang ketiga, ini terkait masalah sekretariat tadi yang pertama, kedua terkait masalah seragam. Nah, terkait masalah seragam ini perlu kita harus pikirkan bersama. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Di saat kita melakukan pelantikan, tentunya alangkah baiknya kalau kita berseragam, karena memang ada seragamnya itu. Ada seragam investigasi dan ada seragam dinasnya. Kita harus perhatikan itu. Kita penting untuk kita di forum ini kita diskusikan langkah apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga terkait masalah bendera petaka ya. Bendera petaka pada saat pelantikan itu kita butuhkan. Nah, itu juga penting untuk kita diskusikan. Kemudian untuk pelaksanaan pelantikan kita targetkan 2 minggu dari sekarang. Jeda waktu yang kita tentukan ini sudah harus terlaksana pelantikan. Keseriusan dari rekan-rekan pengurus, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menyukseskan pelantikan sebelum kita bekerja. Tentunya kita perlu solid di dalam setiap kegiatan, setiap program kerja yang kita sudah bicarakan. Membangun komitmen tidak sebatas komitmen, tapi betul-betul kita harus konsekuen apa yang telah kita bicarakan di forum. Jangan kemudian kita bicara hari ini, kemudian rapat berikutnya kita bicarakan hal yang sama. Ini kita harus betul-betul dewasa di dalam berorganisasi itu sangat penting. Kita tidak membutuhkan di sini masalah pintar. Di dalam berorganisasi bukan pintar dan bodohnya yang harus kita ketahui di sini, tapi kedewasaan di dalam berorganisasi. Ketika sudah dewasa di dalam berorganisasi, tentunya sudah melingkupi ada pintarnya di situ, ada cerdasnya di situ, ada kedisiplinannya di situ. Itulah dewasa. Saya selaku ketua terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan kepada saya selaku ketua, dan Pak Sekretaris tentunya beliau adalah penentu suksesnya pelantikan ini juga. Dan tentunya dari rekan-rekan semua, tanpa kita solid maka ini semuanya akan menjadi percuma. Jadi kita butuh semangat dari teman-teman, komitmen dari teman-teman, supaya ini semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Kemudian perlu saya sampaikan, penyampaian dari Pak Sekretaris
untuk terkait masalah pelantikan ini, hotel sudah siap, ya Pak. Hotel sudah siap diberikan kontribusi dari salah satu pengurus itu. Ada yang siap berkontribusi terkait masalah tempat. Kalau bisa, dari beberapa poin yang saya sampaikan hari ini kita coba buka, kira-kira ada jalan keluarnya atau tidak. Dan saya berharap kepada teman-teman yang sudah tergabung namanya di dalam struktur ini, saya harap kawan-kawan rekan-rekan yang hadir pada hari ini tolong memberikan informasi terkait hasil rapat ini, dan tetap harus kita saling memberikan semangat antara satu dan yang lain. Di dalam organisasi ini tentunya kita harus menjaga kode etik, tata krama, tidak boleh kita saling menjatuhkan. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini tidak ada yang pintar, tapi yang penting untuk harus kita lakukan di sini, yang harus kita tunjukkan di sini adalah kedewasaan di dalam organisasi. Mungkin itu saja penyampaian awal dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Sek.